warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrofi Nenia dengan NIM 2107002, tingkat 1 dari S1 Kebidanan Stiket Setza Saintika Padang, dengan dosen pengampu Ibu Fani Jessica MKep, dengan mata kuliah Fisiologi Kehamilan, Persalinan, Nifas, dan Bayi Baru Lahir, dengan judul Siklus Menstruasi. Apa itu menstruasi? Sama-sama kita ketahui, menstruasi atau haid merupakan pendarahan yang terjadi akibat luruhnya dinding sebelah dalam rahim atau endometrium. Selanjutnya, kita akan mengetahui siklus menstruasi. Siklus menstruasi dikendalikan oleh hormon-hormon reproduksi yang dihasilkan oleh hipotalamus, hipofisis, dan ovarium yang terlihat pada gambar di samping. Siklus menstruasi pada wanita tidaklah sama. Siklus rata-rata yang terjadi sekitar 21-30 hari. Ada yang 21 atau ada yang 30 hari. Selanjutnya, kita akan mengetahui fase siklus menstruasi. Fase siklus menstruasi ada 4. Yang pertama, fase menstruasi. Yang kedua, fase proliferasi atau praovulasi. Yang ketiga, fase ovulasi. Dan yang terakhir, fase luteal. Pada fase pertama ini kita akan mengetahui fase menstruasi, yang mana ovum yang tidak dibuahi oleh sperma sehingga korpus luteum menghentikan hormon estrogen dan progesteron yang menyebabkan ovum lepas dari endometrium atau dinding rahim sehingga terjadi pendarahan. Dan fase menstruasi berlangsung kurang lebih 5 hari. Yang kedua, fase proliferasi atau praovulasi, yang mana hormon pembebas gonadotropin yang dikeluarkan hipotalamus akan memacu hipofise untuk mengeluarkan FSH atau follicle stimulating hormone. FSH atau follicle stimulating hormone adalah memacu pematangan folikel dan merangsang folikel untuk mengeluarkan hormon estrogen sehingga terjadi pembentukan dinding endometrium atau proliferasi. Selanjutnya yang ketiga, fase ovulasi. Fase ovulasi ini terjadi pada hari ke-14. Tingginya estrogen dari hipotalamus dan hipofise menghambat FSH menjadi hormon LH atau luteinizing hormone. Peningkatan kadar LH merangsang pelepasan sel telur yang sudah matang dari folikel di dalam ovarium. Dan terakhir, pada fase menstruasi ini adalah fase luteal, yang mana biasa disebut folikel dry graft atau folikel matang yang telah melepaskan sel telur akan berkerut dan menjadi korpus luteum. Korpus luteum mengeluarkan hormon progesteron. Jika tidak terjadi pembuahan, korpus luteum akan berubah menjadi korpus albikan yang hanya sedikit mengeluarkan hormon, sehingga kadar progesteron dan estrogen menjadi rendah, dan keadaan ini menyebabkan terjadinya menstruasi jika tidak terjadi pembuahan atau fertilisasi. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan dan saya presentasikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.